Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya nih untuk belajar bareng-bareng di sini selama 1 jam ke depan bersama Kang Dewa. Sebelumnya aku pengen perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal atau belum kenal ya semuanya. Oke, aku Anita dari Billionaire Coach. Jadi untuk 1 jam ke depan kita akan belajar tentang apa nih kira-kira ya? Oke, hari ini di malam ini kita akan ngomongin growth hacking untuk UMKM. Recording in progress. Ini kesempatan besar banget ya untuk teman-teman yang lagi running bisnis khususnya di UMKM gitu ya. Nah, pas banget nih untuk ikutan webinar malam hari ini dan ini tuh free jadi manfaatkan banget kesempatannya. Nah, oke, sebelum aku mulai nih karena Kang Dewanya juga sudah ada di Zoom, mungkin boleh nggak sih absen dulu? Ini ada dari mana aja sih? Kira-kira yang paling jauh datangnya dari mana? Coba boleh di-spill dulu nggak? Oke, ada yang dari Ciamis. Wah, Mister Bob ini dari Aceh jauh banget ya. Ada yang dari Malang, dari Jogja, dari Sukabumi, dari Bandung. Wah, banyak banget orang Bandung. Kayaknya pas banget nih ya untuk orang Bandung nih. Pas banget. Oke, dari Makassar, Masya Allah, Banjarmasin, ada Kariri. Ada dari Palembang, Masya Allah ya, dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Emang semangat banget ya untuk belajar, padahal ya udah malam gitu orang-orang tuh istirahat. Tapi di sini pada semangat banget untuk belajar. Ya teman-teman, boleh dimaksimalkan dalam 1 jam ini untuk belajar bareng-bareng bersama Kang Dewa. Disiapkan catatannya, kopinya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja dituliskan di kolom chat ya. Dan pastinya selama 1 jam ke depan, jangan kemana-mana, karena nanti akan ada informasi yang menarik banget untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Jadi pastiin tetap 1 jam di sini bareng sama aku dan Kang Dewa. Oke deh, karena Kang Dewanya sudah ada, daripada dengerin aku, mending langsung aja ke Kang Dewa. Mangga Kang Dewa, silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua yang ada di Indonesia lewat kanal Zoom ya. Di mana dalam kondisi sehat walafiat ya, tentu menjadi sebuah nikmat tersendiri nih buat kita ya bisa kembali ketemu lewat online ya. Sebenarnya dari saya pribadi, alhamdulillah juga nih, udah lama gak nge-sharing di Zoom kanal karena lumayan cukup sibuk di offline ya. Ini juga baru nyampe barusan banget ya, jam Isya gitu ya. Sekarang langsung buka laptop dan sharing sama teman-teman ya. Oke teman-teman, insya Allah selama 45 menit ke depan saya coba akan sharing dengan teman-teman semua ya. Topiknya mungkin cukup beda dibandingkan yang teman-teman sering dengar. Biasanya kita ngomongin tentang marketing, tentang branding, tentang selling gitu ya. Tapi malam ini kita ngomongin tentang growth hacking. Ya. Apa itu growth hacking? Nah itu nggak tahu apa kira-kira tuh. Oke, sambil nyimak, teman-teman boleh kasih pendapat dulu deh di kolom chat. Saya mau nanya nih, mulai dengan pertanyaan. Siapa di antara teman-teman semua yang sebelumnya pernah dengar istilah growth hacking? Coba komen di kolom chat dan jawabannya dan apa yang terlintas spontan. Jangan uhuy ya, jangan spontan uhuy. Mindset yang membangun, itu mah growth mindset ya. Ini mah growth hacking, hack. Pertumbuhan, apalagi. Beda teman-teman antara growth mindset dengan growth hacking, dua topik yang berbeda itu. Belum Kang masih pemula, ya nggak apa-apa, semua orang juga awalnya pemula. Coba siapa yang, atau gini deh, siapa yang belum pernah dengar, komen belum. Gitu. Kalau belum pernah ya. Belum, gitu kan. Nah, yang saya ini berarti komennya sudah ya. Pertumbuhan dengan cepat, nah mantap ya. Naik memuncak, namun memuncak. Sekarang Hermawan. Kemarin sehat, damang kita, kumaha cedera. Oke, belum pernah dengar. Oke. Jadi memang istilah growth hacking itu sendiri tidak banyak digaungkan ya di Indonesia.
kebanyakan di Indonesia dikenalnya ya marketing, selling, branding gitu ya. Jarang ngomongin tentang sebuah teknik growth hack gitu ya, marketing gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah funneling, flywheel gitu ya. Itu mungkin istilah-istilah turunan yang dalam keilmuan marketing. Nah, tumbuh sporadis gitu ya, mantap. Jadi saya mulai dengan cerita mungkin. Saya nggak akan, mungkin nanti slide-nya cuma 1-2 aja, saya nggak akan banyak main slide ya. Mungkin nanti teman-teman simak aja, dengerin. Kalau ada insight, aha moment, dicatat silakan, boleh ya. Oke, saya akan mulai dengan cerita gini. Jadi teman-teman, ada dua aliran. Ya, ada dua aliran dalam bisnis gitu ya. Pastiin teman-teman nge-mute ya, jangan sampai bocor. Jadi aliran pertama adalah aliran profitable, aliran ngejar duit alias cuan profit gitu ya. Aliran kedua adalah aliran growth, di mana growth ini lebih kepada ngejar revenue. Loh Kang, kan kalau misalkan kita ngejarnya growth, otomatis profit juga bakal terus nambah dong. Tidak selalu teman-teman. Ya, jadi settingan kita dari awal pada saat bangun bisnis itu mau pakai aliran mana nih? Ya, mau pakai game yang mana? Profit atau revenue? Ya, profit, untung atau omset gitu ya. Lo emang ngefek gitu kan ke hasil? Oh ngefek banget. Ini saya akan ceritakan kisah nyata gitu ya. Jadi ceritanya adalah ada dua orang ya sama-sama pebisnis. Bedanya adalah yang satu mindsetnya ngejar cuan, ngejar profit. Sementara yang satunya lagi adalah ngejar tumbuh, ngejar kurvanya kurang lebih ya kalau digambarin itu kurvanya ya lurus, naiknya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu ekstrim lah bahasanya. Tapi dia selalu dalam kondisi angka profit setiap bulan. Misalkan omset sebulannya adalah 1 miliar, profitability-nya 20%, berarti 200 juta net profit. Naik 2 miliar, profitabilitasnya naik jadi misalkan katakanlah 21% atau 22%. Berarti jadi 440 juta gitu ya net profitnya. Pokoknya setiap bulan profit. Sialnya adalah si aliran profit ini gitu ya, itu berada dalam kondisi mentok omsetnya sebulan, mentok di angka 7 sampai 10 miliar per bulannya ya. Mentok di angka 7 sampai 10 miliar dan dia belum kebayang lagi gimana cara numbuhin perusahaan omsetnya di atas itu gitu. Ya, by the way kisah ini kisah nyata ya, cuman saya blurkan supaya teman-teman nggak tahu ini kisahnya siapa gitu. Jadi mentok di angka 10 M doang. Ya, walaupun ya tadi bahasnya 10 M pun ya kalau ngelihat cuannya di angka net profit margin katakanlah net NPM-nya 20%, berarti udah 2 miliar. Lumayan ya net profit setiap bulan 2 miliar gitu kan. Nah, tapi ya dia penasaran gimana ya supaya bisa lebih gede lagi. Belum ketemu nih celahnya, belum ketemu nih ilmunya gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu dengan sebuah komunitas gitu ya, yang dia juga sedang berusaha untuk dapetin cuan, cuman memang mindsetnya rada beda. Mindsetnya adalah revenue. Apa itu artinya tidak mikirin cuan? Mikirin juga. Cuman rada beda. Nah bedanya di mana? Si golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang ngejar revenue dan growth. Jadi kalau dibikin kurva gitu ya, omsetnya tuh apa namanya? Profitnya itu, jangan dulu omsetnya deh, ngomongin profitnya dulu ya. Profitnya tuh setiap bulan, hampir setiap bulan itu bukan naik ke atas tapi menukik ke bawah. Alias rugi. Kan kalau si Ahmad tadi kondisinya dia belum apa-apa langsung cuan 50 juta net profitnya ya. 70 juta, 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Tapi si yang B gitu ya, itu belum apa-apa udah rugi 30 juta, rugi 50 juta, rugi 100 juta gitu kan. Pokoknya rugi terus lah gitu ya. Sampai di titik tertentu. Ya, singkat cerita ini saya akan sangat pendekkan ceritanya. Singkat cerita, di bulan ke-7, ke-8, kurvanya, profitnya mulai naik. Dalam arti yang awalnya minus, dia mulai naik nih. Minus 70 juta, minus cuma 10 juta, plus langsung, plus 100 juta gitu ya. Dan yang menarik adalah revenue-nya
itu mengalami pertumbuhan revenue ataupun omset yang sangat-sangat signifikan. Ya kalau dibikin kurva perbandingan itu di bulan ke-9 katakanlah si yang A mah omsetnya cuma di angka 10 miliar. Profitabilitasnya katakanlah dia 2M gitu ya. Sementara si B omsetnya udah nyentuh di angka 40 miliar. Dengan profitabilitas dan dia udah mulai cuan di bulan itu dan pun sama 20 sekian persen, ya kurangnya anggaplah 5%, 15% gitu ya. Artinya itu pun lumayan, 15% dikali 40 miliar berarti ya kurang lebih 6 miliar lebih gitu kan. Itu mulai cuan. Nah pertanyaannya adalah di bulan ke-12 bagaimana kurvanya? Kurvanya ini sekali lagi saya nggak pakai slide ya. Si A itu tetap anger, non anger, tetap aja omsetnya di angka 10M mentok. Si B udah nyentuh di angka 65 miliar. Dan semakin singkat ceritanya lagi, di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, yang A mah stagnan jatuhnya. Sebulan teh omsetnya mentok ya 10M, 8M, 9M, 10M gitu ya. Si B udah di angka 40M, 80M, 100M, dan seterusnya. Tiap bulan. Pertanyaan saya kepada teman-teman adalah, kalau Anda harus milih, ini harus milih ceritanya ya. Anda milih satu atau dua? Baru ini bukan pilihan presiden ya. Milih A atau B gitu deh. Ya. A atau B, ayo. Si A aliran profit atau si B aliran apa namanya? Aliran revenue. Dan kenapa alasannya? Boleh sampaikan di kolom komen. Ini dua mindset yang berbeda teman-teman. Boleh teman-teman komen di kolom chat. Nah, ada yang komen B. Nah, ada 2 orang yang komen B, milih B juga. Kenapa alasannya? Memperbaiki fondasi bisnis, oke. Nah, teman-teman, masalahnya adalah di lapangan seringkali terjadi orang tuh pengennya B memang, karena kan pengen omset ratusan miliar gitu ya, puluhan M lah gitu kan, dan bahkan ratusan M. Sayangnya dia tidak sabar, tidak siap dengan kondisi minusnya itu di awal-awal. Kebayang nggak? Minus di awalnya itu. Nah makanya mindsetnya si A si B itu bakal beda dalam jalanan bisnis. Saya hari ini teman-teman berpartner dengan 14 orang. Ya, dari 49 brand ada 14 partner ya. Itu otaknya beda-beda semua karakteristik si partner itu. Ada yang tipenya tuh ngegasnya ngegaspol ya. Ada yang ngerem mulu, ada yang ngerem, itu ngerem banget gitu ya. Nah, ini bakal menentukan performa bisnis. Nah, balik lagi teman-teman. Nah, Anda sebagai business owner, sebagai pebisnis ataupun pengusaha, mending milih aliran A atau B. Kalau ditanya mana yang benar, sebenarnya jawabannya adalah gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang ada adalah konsekuensinya. Si A memang profit. Dan karena otaknya profit, akan dijagain banget kondisi keuangannya. Supaya profit. Ya, dia ngelihat dashboard profitabilitas. Ya. Tapi si B, dia punya gambaran besar tentang pertumbuhan. Dan dia meyakini betul bahwa omset ratusan miliar dengan omset ratusan juta itu beda cara mainnya. Sama kayak mungkin teman-teman sekarang masih baru gitu ya. Pecah telur 100 juta pertama, mungkin rada susah gitu kan. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa 100 juta, gitu ya, 100 juta sehari gitu bahasa gitu ya. Sombong amat sih. Ya memang gampang bahasa gitu loh. Karena beda gamenya. Game 100 juta dengan miliaran beda. Nah si B tadi teman-teman itu punya pola pikir ya growth hackers. Di mana dia gitu ya mementingkan yang namanya pertumbuhan ataupun growth. Dibanding hanya sekedar profitability. Walaupun ujung-ujungnya dari yang tadi itu pola pikir si B akan ngejar profit juga. Cuma dia punya timeline. Timelinenya kapan nih? Oke. Katakanlah saya leadernya nih. Saya CEO-nya gitu ya. Saya akan tetapkan target jebret dalam setahun ini kita akan achieve di angka 180 miliar misalkan gitu ya. Dalam sebuah brand katakanlah. Nah bagi kalau pola pikirnya si A, ini pasti nanti bakal ngejagain banget performa bulanan. Ya, dan dia nggak ngelihat performa secara tahunannya. Kalau si B, gue tarik aja udah. Pokoknya 4 bulan pertama, di kuartal pertama, gue akan tebar gila-gilaan secara awareness dan exposure. Biarin gue profitability minus juga, ya. Biarin aja marketing expenses-nya saya di angka
katakanlah 30%. Jadi dari gross profit, katakanlah gross profit Anda di angka 60% gitu ya. Dan katakanlah Anda expenses-nya itu bisa nyampe di angka 40%. Ya, atau bahkan 45 sampai 50%. Bahkan net profit Anda cuma 10% doang. Di mana 50% dari expenses-nya itu 30%-nya adalah marketing. Nah, orang A, orang si A tuh dia bakal dalam kondisi yang gua mah enggak nanti profitnya kecil gitu kan. Tapi si B sikat aja. Nah, pertanyaan bagus nih. Seperti bakar duit seperti startup dah. Tapi nggak ke arah sana. Jadi goalnya adalah pada saat kita bakar dalam tanda kutip marketing gitu ya. Ada sesuatu yang kita kejar. Nanti dalam growth hacker ada yang namanya customer lifetime value. Ya, ada yang namanya retention rate. Maka mindsetnya pada saat kita melakukan opsi yang B tadi, kita harus pastikan produk kita itu benar-benar winning. Sehingga nanti pada saat kita campaign yang awalnya cost per leads-nya itu katakanlah 10.000 misalkan, atau 5.000 deh. Dikali kita penjualan pengen 100.000 pieces, tinggal dikali aja tuh. Budget iklan yang kita keluarin berapa. Nanti pada saat udah jalan, karena dia sudah repeat order, CRM kita mainkan, retention rate kita genjot, maka leads-nya itu bisa cost-nya bisa berkurang. Nah, ini bahasa istilah seperti itu, teman-teman. Nanti Anda akan banyak temukan di growth hacking gitu ya. Makanya sekali lagi, growth hacking itu bicara masalah tentang data. Ya. Semakin banyak data yang dibuka, semakin kita kebayang harus ngambil keputusan apa. Maka ada istilah kalau saya tuh ada 4D gitu ya. 4D dalam growth hacking gitu ya. Apa aja itu? Pertama adalah data. Jadi data harus diambil. Saya sering tanya ke teman-teman di kantor atau ke perusahaan gitu ya. Mana datanya, mana reportnya, laporannya, ya. Karena dari laporan itulah akhirnya bisa kita ambil sebuah keputusan gitu ya. Yang pertama adalah data gitu ya. Yang kedua adalah detail. Jadi kita perlu detail. Karena dalam bisnis itu, dalam kehidupan gak hanya bisnis ya, mastery is detail. Semakin kita bisa paham sesuatu itu kita bisa semakin micromanage gitu kan. Bisa ngelihat titik salahnya di mana, isunya ada di mana dan seterusnya. Jadi yang pertama data, 2 detail gitu ya. 3 decision. Decision adalah sebuah keputusan. Dari data yang kita collect ya, dari hal-hal detail yang kita buka gitu kan, kita akan ngambil sebuah keputusan. Yang ujungnya adalah 4D yang keempat yaitu duit. 4D ya, data, detail, decision, dan duit gitu kan. Nah, ini teman-teman semua menjadi sebuah fundamental berpikir dalam sebuah growth hacking. Saya akan masuk ke slide ya. Case study ya. Jadi dalam melakukan sebuah strategi growth hacking ya, semua data harus dibuka, semua data harus dibaca. Karena data yang dibuka itu enggak semua akan menyebabkan pengambilan keputusan yang berbeda. Data A doang, keputusannya X misalkan. Data A plus boleh jadi Y gitu. Maka sekali lagi, seorang growth hacker akan sangat mementingkan yang namanya data. Maka mulai hari ini dan seterusnya, nanti kalau Anda mulai berpikir seorang growth hacker gitu ya, Anda akan suka dengan angka. Ya. Maka coba Anda terapi diri Anda setiap hari nanya ke tim, berapa leads hari ini masuk gitu ya, berapa omset hari ini. Dan pastikan pertanyaan berapa itu dijawab dengan angka. Jangan pertanyaan berapa omset hari ini, jawabannya adalah lumayan Pak gitu ya. Kata, salah, tetot. Berapa omset hari ini? Alhamdulillah Pak. Oh iya memang berapa orang saja disyukuri. Tapi yang saya tanya adalah berapa omset hari ini gitu kan. Tetot gitu kan. Kita tanya lagi ke tim, berapa sales kita hari ini gitu ya. Jawabannya adalah doain Pak gitu kan. Wah, ini ngawur semua gitu. Maka biasakan sekarang semua by data. Makanya hampir semua perusahaan saya itu saya bikin standarisasi reportingnya. Report hariannya, mingguannya, bulanannya gitu kan. Supaya kebuka datanya. Karena kalau datanya nggak dibuka, kita mau ngambil keputusan gimana gitu ya. Contoh lagi teman-teman. Ada seorang Imers, anak internet marketers gitu ya, kawan kita gitu ya. Pada saat dia ngeliat dashboard iklan nih,
Tahu ya dashboard iklan ya di Meta, itu frekuensi dalam iklan itu nyampe di angka 8 kali. Frekuensi itu kayak berarti iklan itu lewat 8 kali. Dan secara data iklan di ads manajernya gitu ya, itu boncos. Sekali lagi ya, data di dashboard iklan itu boncos. Coba kebayang nggak kalau misalkan kita sebagai seorang leader atau owner ngelihat data dashboard iklan boncos, apa yang akan kita lakukan? Tok, saya nanya ke Anda, ajak mikir bareng-bareng. Kalau misalkan Anda bertemu ataupun menemukan sebuah data iklan di Meta Anda itu ternyata boncos, apa yang akan Anda lakukan? Sok, komen di kolom chat. Apa yang akan Anda lakukan ketika dashboard iklan Anda temui itu boncos? Berhenti, oke, good. Evaluasi, apalagi? Cari boncosnya di mana? Riset ulang, ubah settingannya, apalagi kira-kira? Udah itu aja, stop yang boncosnya gitu ya. Nah ini data yang benar teman-teman. Sekarang saya nanya teman-teman, bisnis itu dibilang bagus enggaknya dilihat dari apa? Sekali lagi ya, pertanyaan saya sederhana, bisnis yang bagus itu dilihat bagus enggaknya dilihat dari apa? Ini ngomongnya kok bisnis ya. Iklan, konten, progres. Nah kan metriknya beda-beda nih ya. Pertumbuhan, nah itu macam-macam tuh. Nah sekarang kita sepakati dulu ya, bahwa bisnis yang bagus itu bukan dilihat dari dashboard iklan, bukan juga dilihat dari konten Instagram, bukan dilihat juga dari kampanye, tapi yang kita lihat adalah dari laporan keuangannya. Setuju nggak? Iya dong, kan kita bisnis nyari cuan, nyari profit, ya. Walaupun nanti kita metriknya revenue pun di dalam laporan keuangan ada, betul kan? Nah, artinya apa? Pada saat teman-teman membuka sebuah dashboard iklan, itu boncos, Anda harus komparasi ataupun cek di dalam laporan keuangan. Bagaimana kondisi laporan keuangan? Ya, apakah boncos atau tidak? Gitu ya. Kalau ternyata boncos juga, ternyata biaya OPEX-nya dan iklannya lebih gede dan menghasilkan NPM negatif, berarti emang salah. Ada yang salah dengan keputusan dan strategi kita. Tapi kalau misalnya ya, boncosnya itu katakanlah di angka 500 juta. Ya, iklan di situ tuh di dashboardnya tuh pokoknya rugi lah gitu. Pokoknya nggak masuk gitu. Ya, secara CAC-nya ROAS-nya 1 misalnya gitu ya. Tahu ya ROAS tuh nih. ROAS-nya 1, CAC-nya mahal, harga 150.000, cost per akuisisinya adalah 125.000. Geblek amat kan, itu gede banget gitu kan. Tapi pas dilihat laporan keuangan, omsetnya miliaran, net profitnya miliaran. Nah, pertanyaan saya adalah ke Anda mau matiin iklan tadi atau enggak? Anda mau tetap ngevaluasi iklan tadi atau enggak? Pastinya Kang, iya dong dievaluasi Kang. Good. Tapi bukan berarti langsung dimatiin. Karena dalam bisnis ada yang namanya customer journey. Dalam marketing nih, bisa jadi kena iklan awareness ya. Tapi belinya malah di toko. Kan ini gak check out. Bisa dipahami gak? Awareness, belinya ke reseller. Nuhun, awareness belinya ke reseller. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Nah maka jangan kita ambil keputusan secara sepihak langsung sebelum dibuka data semuanya. Makanya mindset growth hacker itu benar-benar akan data centric banget. Ya, nggak bisa cuman sekedar paham ilmu marketing, ini bisnis gitu kan ya. Oke, beda data yang ditampilkan akan beda hasil yang diputuskan. Tadi kalau data ditampilkan cuma sekedar data iklan, ya keputusannya adalah udahlah kita matiin aja iklannya, boncos kita gitu kan. Padahal kata ownernya, kata orang finansial, Pak profit kok kita aman Pak, lanjut aja gas. Nah, beda hasilnya tuh kalau udah dibuka laporan keuangan. Bisa dipahami? Nah ini sama juga dalam bisnis. Kita itu perlu tahu ya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu itu harus dicek. Nah ini saya pengen studi kasus juga di perusahaan saya gitu ya. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ini saya pakai cerita aja banyakin supaya teman-teman kebayang ya. Jadi waktu itu saya punya bisnis ini bergerak dalam bidang startup.
namanya KBM, mungkin Anda tahu ya. KBM ini adalah komunitas bisa menulis. Waktu itu terjadi data yang cukup aneh bagi kami, gitu ya. Sebagai shareholder, saya dan juga CEO dan juga shareholder yang lain, gitu kan. Di mana data tersebut saya perhatikan ada penulis. Jadi kan kita tuh karena apa stakeholdernya salah satunya ada penulis, gitu ya. Penulis yang awalnya cuma penghasilan 7 juta teman-teman sebulan, tiba-tiba dalam sebulan naik jadi 80 juta. Sekali lagi ya, jadi ceritanya nih, case-nya nih ya, ada seorang penulis yang bulan pertama itu 7 juta doang penghasilannya, bulan kedua tiba-tiba naik jadi 80 juta. So, kalau Anda jadi saya, Anda senang atau enggak? Anda senang atau enggak kalau Anda jadi saya, awal Anda jadi owner gitu? Wih, senang enggak? Maksudnya senang dong. Senangnya kenapa? Karena bisa jadi wasilah kebaikan ataupun wasilah rezeki buat dia ya. Tapi apakah cukup hanya sekedar senang? Alhamdulillah, udah cukup gitu. Benar membantu orang. Nggak bisa cuma sekedar diam, teman-teman. Kita harus preteli, harus dicari tahu. Apa sih yang menyebabkan si mbak ini, si teteh ini, si orang ini, kok income-nya naik sampai dari 7 juta ke 80 juta, lebih dari 10 kali lipat. Gitu kan? Nah, benar Kang Nugraha. Senang tapi aneh. Nah, akhirnya kita coba selidiki keanehannya. Saya tanya ke manajemen, ini kenapa? Dan waktu itu manajemen belum menemukan jawabannya gitu. Justru itu Kang, saya juga rada liar itu. Nah tiba-tiba data tuh tiba-tiba offset dia tuh naik gitu kan penghasilannya. Saya tanya penulisnya, penulis, kamu tahu gak yang menyebabkan income kamu naik? Gak tahu Kang, alhamdulillah qadarullah gitu kan. Ya Allah, ya udahlah. Kalau udah bahasanya qadarullah alhamdulillah itu gak bisa dipolain kan. Artinya ternyata si penulis pun tidak menyadari yang menjadi penyebab data menyebabkan dia offset itu tidak paham. Disitulah otak growth hacking saya akhirnya meronta-ronta gitu kan. Harus dianalisa kan. Kita cari karyanya, ya. Apa judul bukunya di situ? Ternyata ada super traffic. Saya buka di bagian datanya, ada external resource traffic source itu berasal dari TikTok. Dibuka TikTok, akun TikTok yang pakai judul dia, dan benar view-nya nyampe 3 juta view. Ya. Langsung saya cek akun TikToknya, saya DM orangnya dengan menggunakan akun pribadi saya tanya, Mbak, salam kenal, basa-basi biasa gitu kan. Terus saya tanya gitu, ya, Mbak, makasih udah promosiin KBM, saya bilang. By the way, saya mau tahu Mbak di sini dibayar atau gimana, saya nanya. Gitu. Dan fun fact-nya adalah orang yang promosiin di TikToknya tersebut, dia tuh ternyata nggak dibayar. Kan bedanya kalau di IG mah kan kita bisa endorse gitu bahasanya. Loh, kok nggak dibayar gitu. Dan dia pun bahkan boro-boro dibayar, dia malah yang minta izin ke penulisnya. Izin saya untuk naikin katanya ceritanya di TikTok. Dan si penulis yang gak nyadar bahwa dia tuh yang menjadi penyebab atas income yang banyak itu. Akhirnya saya mulai ketemu nih sebuah data, sebuah analisa bahwa oh berarti yang menyebabkan income-nya si dia itu naik adalah ketika ada orang lain yang mempromosikan buku ataupun karyanya di TikTok dengan cara seperti itu. Nah, seperti itu adalah teknik copywriting-nya. Recording stopped. Nah, disitulah akhirnya kita coba analisa, coba cek, ya. Dan saya sampaikan ke manajemen, ini nih faktanya di sini, yuk kita polain dan seterusnya. Kita bikin pelatihan, training lewat Zoom. Dan ada sebuah data yang saya bantah ketika itu, mungkin teman-teman juga tahu bahwa orang Indonesia katanya general issue-nya kan gitu ya. Orang Indonesia nggak suka baca gitu ya. Tapi mereka lupa, orang Indonesia itu suka kepo, bener nggak? Wah itu saya belajar banget tuh dari kisah pribadi saya gitu kan. Di beberapa bulan ke belakang ketika personal isu digoreng gila-gilaan, orang bikin fitnahan sana sini dan seterusnya, gila keponya itu luar biasa gitu. Nah itu angle, jadi sebuah inspirasi angle yang akhirnya saya polakan dengan tim di KBM. Oke, kumpulin banyak penulis, mungkin mereka gak ngasilin dari platform, tapi kali aja mereka bisa ngasilin dari Jasprom namanya. Jasprom ini adalah program semacam kayak affiliate ataupun referralnya di KBM. Ini yang data yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Singkat cerita teman-teman semua, di bulan itu Recording in progress. itu dalam sehari masih di angka
berapa ya waktu itu? Masih 40 juta, 50 juta lah, gitu ya. Tapi setelah kita polakan, ini saya coba buka dulu datanya. Lagi-lagi harus bayar data, jangan asal. Nah, ini. Waktu itu di 6 bulan ke belakang gitu ya. Ini kejadiannya beberapa bulan yang lalu ya. Ini ya bulan Juli, ini yang paling kanannya omset ya, omset harian. 40 juta per hari gitu kan. Omsetnya itu ya. Nah, singkat cerita dalam 3 bulan setelahnya, setelah kita lakukan sebuah analisa data dan keputusan-keputusan strategik di growth hacking, di bulan Oktober, perharinya sudah mulai naik di angka 90 juta, 100 juta. Artinya mulai naik 2 kali lipat nih. Ya, ini bulan Oktober. Di bulan Desembernya, 5 bulan kemudian, mulai naik di angka 200 juta. Berarti dari 50 ke 200 juta berapa kali lipat? 4 kali lipat ya. Per hari loh ini. Dan di bulan Januari kemarin, di tahun 2024, sudah mulai naik di angka 300 jutaan per hari, per day, kalau dicek. Tuh, ada 270 ya, mulai tembus 300 nih. Berarti berapa kali lipat dari 50 juta ke 300 juta, 50 dikali, berapa kali lipat lah gitu kan. Dan itu gak nyampe setahun, hanya baru beberapa bulan ke belakang. Nah, apa aha momen buat teman-teman semua? Baik lagi, aha momennya di sini. Aha momennya adalah, ya, coba Anda buka datanya, buka data di bisnis Anda gitu ya, secara mendetail. Traction-nya seperti apa? Yang menjadi penyebab omset naik, omset turun, itu dicek sama semuanya. Semua data harus dibuka, semua harus dibaca. Saya bersyukur hari ini karena megang banyak brand, bangun banyak brand gitu kan. Pengalaman dari brand satu ke brand lain itu bisa dikonekkan secara penyampaian sama saya pribadi ketika di MBR, Monthly Business Review. Ada sebuah strategi yang kami lakukan beberapa bulan lalu di brand yang lain, tadi kan KBM, ini di yang lain, di BSM saya sebut aja lah ya. Kami biasanya menggoreng budget marketing gitu kan di angka 3-5% dari target yang kita harapkan. Misalkan target kita 1 miliar sebulan dalam satu cabang. Berarti kalau misalkan 5%-nya berarti di angka 50 juta. Ya. Waktu itu kita evaluasi dong tiap bulan. Ternyata datanya ini tidak sesuai harapan. Jadi achievement-nya cuma di angka 80 sekian persen, 83 berapa persen gitu. Pokoknya nggak 1 miliar, nggak 100% gitu kan. Saya mencoba inisiatif strategi tuh. Oh, gue dulu pernah ngalamin kayak begini. Budget iklan, budget marketing, bukan iklan ya. Karena iklan bagian dari marketing, kan marketing nggak hanya iklan gitu. Budget marketing 5%, saya pecah. 3% saya untuk dipakai untuk marketing, 2% dipakai untuk insentif tim. Jadi total 5% juga. Nah, akhirnya saya buka itu data, dalam arti saya pretel itu semuanya, saya bagikan ke tim, dan saya motivasi mereka bahwa kalau lu achieve angka sekian, maka 2% dari target yang kita tetapkan akan gue cairin ke lu semua. Oh, jadi bagi japrem, jatah preman gitu kan. Maksudnya ke tim maksudnya, bonus insentif gitu kan. Dan seketika teman-teman mereka bersemangat. Ih gila, ternyata mata duitan semua gitu. Ya gas kan gitu kan. Nah artinya apa? Hanya switch mindahin budget marketing yang awalnya 5% jadi 3% tapi 2% jadiin sebagai tim insentif, itu omsetnya kenceng. Apa pelajaran saya lagi? Buka datanya. Ya. Oh iya juga ya, pindahin ke siniin. Wah itu. Jadi gini teman-teman. Omset naik turun itu gak semata-mata tentang promosi, diskon, ads atau iklan. No. Ya, saya mindahin budget marketing ke jadi insentif tim aja udah omset naik. Gitu kan? Saya menggunakan ngebedah data dari mana asal berasal traffic, dibikin program Jasprom aja omsetnya naik 8 kali lipat. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman omset turun atau stagnan, ujung-ujungnya iklan, terus juga konten, berarti wawasannya kurang luas gitu loh. Makanya kenapa sekali lagi growth hacking menjadi sangat penting. Karena UMKM ini seringkali melupakan ini. Kadang di titik analisa nih, restoran saya sepi gitu kan. Saya tanya emang pernah rame gitu kan. Langsung baper gitu. Loh, kita ini pengen ngetes, cari tahu berapa banyak listnya. Rame sih Kang, cuman yang rame doang nggak pada beli. Pengen tahu juga berapa banyak konversinya. Rame Kang, cuman kayaknya mentok segitu-gitu aja. Mungkin isunya di average sales-nya. Rame Kang, cuman mereka sekarang nggak balik lagi. Mungkin isunya di repeat ordernya. Nah, ini kan data semua. Sialnya adalah kita-kita ini UMKM nggak melek data.
jadi bikin keputusan, bikin decision itu ngawur berdasarkan kira-kira gitu kan. Dapat aha momennya ya. Maka nanti teman-teman selepas webinar ini coba buka semua data penjualan, keuangan, aktivitas marketing, mana yang bisa dipolakan, mana yang bisa diperbaiki, mana yang bisa digeser, dipindahin, dikurangin, ditambahin, ditingkatkan. Wih, semua itu. Ya. Nah ini teman-teman. Jadi growth hacker itu mengidentifikasi taktik dan praktik terbaik. Jadi taktiknya itu sendiri adalah sifatnya sangat teknis. Prakteknya adalah dari hasil strategi yang kita tuangkan di lapangan di bulan-bulan sebelumnya. Ya, contoh misalkan pada saat di presiden laptop ketika saya melakukan optimasi gitu kan. Oh, berarti kalau gini ceritanya maka ads-nya nanti begini. Kalau kita pengen dapat penjualan di angka 850 juta per cabang, maka leads yang masuk harus minimal 1.500 leads. Karena conversion rate kita di angka 10%, itu pun average lumayan. Nah, kadang juga cuma nyampe di angka 7-8% dari leads yang masuk ke toko itu. Kalau 10-nya konversi dengan skill set taktik closing, teknik closingnya bagus, berarti 150 itu jadi omset penjualan. Yang dimana 150 itu kalau misalkan harga laptop 3 juta, udah tinggal dikali itu berapa penjualannya gitu. Sudah paham ya? Jadi banyak strategi, langkah-langkah strategi keputusan strategi dan juga taktik itu nggak melulu soal tentang naikin budget iklan, bikin copywriting gitu. Itu marketing. Kalau growth hacking justru mainnya di data dulu ya. Nah ini ya, growth hacker itu akan sangat banyak melakukan eksperimen. Coba-coba dulu aja. Cobain A, oh ternyata hasilnya gini. Cobain B, oh ternyata begini. Gitu deh, cobain lagi deh gitu. Dan setiap bisnis itu punya natural ataupun punya caranya masing-masing. Yang menurut saya works, Anda belum tentu gitu. Nah, maka seorang growth hacker itu akan sering melakukan percobaan eksperimen. Dan saya, walaupun mungkin teman-teman taunya ya Dewa nih ya, Dewa Selling lah, Brand On lah. Oh saya kalau udah ngebedah data, bedah detail gitu kan. Sampai orang tuh, kalau kata tim saya, partner saya tuh, oh nggak kalau udah meeting sama si Dewa mah kena, ada aja yang kena gitu. Karena kebuka. Nah, maka salah satu syarat ketika Anda pengen belajar menjadi seorang growth hacker ataupun pengen belajar ilmu growth hacking, Anda harus suka dengan data. Jangan cuma suka sama uangnya doang gitu deh. Harus suka sama datanya gitu. Banyak lah pengalaman-pengalaman pribadi karena tadi ya brand kita banyak juga. Jadi ketika data dibuka tuh ada aja temuan-temuan aneh yang itu bisa diduplikasi gitu di bisnis-bisnis yang lain. Nah ini ya, itulah kenapa digital marketing aja nggak cukup. Kita perlu melakukan growth hacking. Memang bedanya di mana, Kang? Ada itu bedanya di mana? Apa bedanya growth hacking sama digital marketing? Coba. Ini dua cara berpikir yang berbeda. Ini dua mindset, dua pendekatan, dua strategi yang berbeda. Kebanyakan di antara kita itu mindsetnya cuma sekedar marketing. Pokoknya marketing deh gitu kan. Nah, maka satu step di atasnya Anda justru melakukan growth hacking. Yang bahkan kalau Anda tadi dengerin cerita saya tentang budget iklan, di konteks tertentu, melakukan growth hacking itu justru ketika Anda punya budget iklan. Ini yang menarik nih, data tadi yang saya buka, KBM itu, budget iklannya nggak nyampe 1%. Gila nggak? Omsetnya berapa miliar gitu kan, budget iklannya nyampe 1%. Kok bisa? Karena kita pakai growth hacking. Bahasa anak-anak IT ya tadi, utilisasi data gitu ya. Tapi orang IT kan nggak paham mau diapain. Ya. Nah maka growth hacking itu akan sangat kental komunikasi antara orang engineer, orang IT gitu ya, orang data dengan orang marketing. Ketemu tuh. Gitu. Nah kita tuh di tengah. Tahu teman-teman bedanya di mana? Nih bedanya di sini. Seorang digital marketer itu mereka hanya fokus sampai di titik melakukan yang namanya aktivasi. Bahkan lebih gilanya lagi adalah cuma sampai di tahapan akuisisi. Jadi apa itu artinya? Salah satu framework yang sangat dikenal tentang growth hacking adalah framework R ya, AAA-RRR, 3A, 3R ya. Awareness, akuisisi, aktivasi, retention, referral, revenue. Nah, seorang digital marketer itu biasanya hanya mentok berpikir sampai di tahapan aktivasi doang. Berapa kali sholat isanya?
closing rate ataupun retention conversion rate. Bahkan sampai di titik ada yang nyampe cuma di angka akuisisi doang. Lah emang bedanya apa Kang? Gitu kan? Kalau awareness itu goalnya ya, gimana caranya orang lain itu tahu tentang Anda, tahu tentang brand Anda. Tahu doang tuh, itu awareness. Tahu kenal customer journey-nya lah gitu ya. Funnel-nya gitu ya. Itu tahu kenal tuh awareness. Kalau akuisisi, nanti boleh Anda catat ya, ini saya nggak pakai slide, sini penjelasannya. Kalau akuisisi, outputnya nanti adalah si mereka, market itu adalah sampai tahapan di tahap datang ke toko offline Anda. Kalau itu pakai toko, atau kalau misalkan pakai online, apa namanya, sampai ngechat ke WA si admin, si CS, itu akuisisi. Ngechat atau datang, itu akuisisi. Kalau aktivasi, yang datang itu beli. Kalau yang datang itu berarti yang tadi offline ya. Jadi growth hacking gak hanya ilmu untuk startup doang, kita bisa pakai untuk konvensional bisnis, offline maupun online gitu ya. Nah kalau aktivasi itu adalah dia yang datang itu beli. Yang ngechat, WA itu transfer. Nah kan detail banget kan matriksnya. Hal-hal kecil tapi didetailkan lah, taktik langkah-langkahnya gitu ya. Nah setelah activation adalah retention. Retention ini adalah yang beli lagi. Jadi yang udah beli gimana caranya supaya beli lagi? Itu retention. Kalau referral, yang beli dia ngomong ke temennya. Entah itu ngomong secara offline atau secara online lewat sosial medianya. Ya. Nah, yang terakhir adalah revenue. Gimana caranya yang beli itu belinya banyak. Jadi semua ada output dan ada target, ada objektifnya gitu. Nah, digital marketer itu cuma mikirin sampai tahapan akuisisi, gimana caranya listnya banyak gitu doang kan? Gimana caranya adalah prospeknya banyak gitu. Tapi gak mikirin tentang referral, gak mikirin gimana caranya mereka balik lagi, gak mikirin gimana caranya transaksi bucket size-nya gede, gak dipikirin. Maka ketika saya meningkatkan omset penjualan berhasil bersama tim saya di angka 10 kali lipat dari 600 juta ke 6 miliar sebulan gitu kan. Itu dengan caranya apa waktu itu kita melakukan yang namanya teknik referral system. Ya, strategi referral system di bagian R yang kedua di growth hacking. Jadi yang awalnya seorang customer yang ngomong itu cuman sekedar kebetulan doang, nggak diskemakan, kita bikin skemanya. Kalau sekarang ada yang namanya affiliate kan? Ya itu affiliate itu adalah salah satu bagian dari referral. Yang enaknya beda dengan iklan, kalau referral itu adalah dibayar berdasarkan hasil, pay by result gitu ya. Kalau closing baru dibayar gitu kan. Kalau iklan kan dia harus keluar duit, untung gak untung keluar duit gitu kan. Gitu bahasanya kan kalau iklan kan. Nah, maka mindsetnya ya kita hari ini jangan cuma sekedar marketing yang berhenti di tahapan akuisisi doang. Yuk kita mulai tanamkan dalam mindset kita, pikiran kita, 6 aktivitas ini yang itu sejatinya akan ningkatin revenue sesuai dengan goalnya. Extreme growth, pertumbuhan yang gila, gak cuma sekedar omsetnya tapi juga usernya, profitnya juga gitu kan. Ya, Kang maaf minimal untuk budget marketing berapa persen? Tiap perusahaan beda-beda Kang atau Teh ya. Saya biasanya kalau Anda nanya saya biasanya setting itu di angka 5% dari target. Kalau modenya adalah pengen growth gila, bisa jadi 10% dari target. Bahkan di titik 30% dari target ketika meyakini produknya winning. Misalkan iklan kita ada target kita 1 miliar. Normalnya perusahaan saya itu rata-rata di angka 50 juta sebulan. Kalau 1 M ya targetnya. Kalau target kita 10 M berarti ya 500 juta. Ya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa ternyata customer lifetime value kita tinggi dalam arti bakal repeat order kencang. Ya. Ya udah, gaskeun aja. Bahas di awal bisa jadi CAC-nya, customer cost per acquisition-nya
katakanlah cuman di titik bukan cuman, bahkan di titik setengahnya harga produk 100.000, 50.000 untuk akuisisi. Itu yang kayak ROAS 2 gitu ya. ROAS 1 juga jalan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan. Nah, semakin sering repeat order sebuah produk, patokannya Mbak ya, tukang ya, semakin customer itu repeat order, semakin CRM-nya bagus, ya, itu biasanya cost-nya, semakin database-nya banyak, semakin cost-nya kecil. Jadi saya pernah membersamai sebuah brand yang omsetnya udah triliunan. Ya, saya tanya tuh, kan iseng nanya, kepo gitu, kan orang suka kepo. Pak, berapa budget marketing Pak? Gitu kan, kepo saya gitu. 3% nyampe nggak Pak? Gitu. Waduh, Kak, gede banget loh, kok gede? Gila, gue 5% ini terbilang kecil sebenarnya kan di anak-anak e-commerce budget marketing bisa sampai 30% gitu. Dan dia jawabnya berapa? 0,7 sampai 0,8%. Gila, gak nyampe 1%. Pertanyaan muncul, kenapa kok bisa nyampe 1% di bawah? Karena customer retention-nya, repeat order-nya tinggi, database-nya udah banyak, dan usianya udah tua, dalam arti brandnya udah lama. Jadi wajar dong budgetnya makin mengecil. Lah kita ini brand-brand baru, budget kok kecil banget gitu. Makanya tetap kalau ada setup bisnis baru, harus diagendain cost-nya itu adalah minimal itu banget ya capex tuh, di selain capex kayak sewa tempat, renov dan segala macam, minimal banget adalah payroll-nya itu, labor cost-nya, bayaran tim, terus juga OPEX, dan yang ketiga adalah marketing cost. Nah, saya biasanya nyeting itu yang marketing cost 5 sampai 10% gitu kan. Balik ke sini ya. Jadi monggo teman-teman mulai pikirkan gimana caranya dalam perusahaan Anda itu bisa omsetnya naik dengan ngotak-ngatik 6 elemen ini. Dan 6 elemen ini ada banyak taktiknya. Cara naikin awareness gimana? Ada banyak caranya. Akuisisi gimana? Ada banyak caranya. Aktivasi juga sama. Ya. Retention banyak caranya. Referral apalagi. Ya, teman-teman kalau mau mainin referral, ya jangan cuma ngandelin customer yang puas. Karena customer yang puas itu ngomongnya cuma sekedar 1 bulan pertama doang paling. 1 bulan, 3 bulan lah maksimal. Terus gimana dong referral system yang bagus yang akan terus sustain? Itu ada caranya tuh. Ada caranya, ada apa namanya? Ada tekniknya, ada klasifikasinya. Dan itu saya buktiin tuh di berbagai perusahaan. Bener ya gitu kan. Berkali-kali ya. Sekali lagi kalau cuma sekedar suksesnya sekali doang mah ya tadi bahasanya kebetulan, walaupun nggak ada yang kebetulan ya dalam hidup ini gitu. Semua takdir Allah gitu kan. Tapi tadi ketika saya ulang di bisnis A, bisnis B, bisnis C, ternyata omsetnya naik juga, berarti emang benar ilmunya emang gini gitu. Bayang teman-teman ya. Nah jadi itu sekilas tentang growth hacking. Jadi saran saya buat teman-teman UMKM, mindset digital marketing itu udah lebih unggul dibandingkan cuma sekedar marketing konvensional. Ya yang semua nggak serba terukur kan, kalau konvensional gitu ya nggak terukur semua kan. Nah sekarang one step ahead-nya nih, gimana caranya? Yang kemarin gue mikirnya marketing doang, sekarang growth hacking. Walaupun teman-teman biasanya misalkan restoran, kuliner, atau misalkan jasa, wah kan tuh kalau framework itu main, dijalankan, itu bisa powerful banget hasilnya, teman. Apalagi yang sifatnya itu jasa. Jasa itu elemen referralnya bisa dimainin banget gitu ya. Nah itu monggo teman-teman nanti diajar gila-gilaan ya. Nanti di akhir bulan ini, di akhir pekan ya, lusa tepatnya sama hari Ahad, saya ada SM Growth Hacking. Nah ini slide-nya ada kurang lebih 400 slide lebih gitu ya. Ini ya. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar tentang growth hacking lebih dalam, bagaimana cara saya menumbuhkan perusahaan dari 5 miliar setahun nyampe sekian ratus miliar setahun, dari puluhan juta per hari nyampe ratusan juta per hari gitu ya. Ya tadi lah beberapa data udah saya buka juga. Kok bisa dibuka ya perusahaan saya sendiri, emang gue pikirin gitu. Aman lah, partner-partner saya bisa cincai gitu kan. Aman Kang, selama sharing ilmunya manfaat bisa dipraktekkan sama teman UMKM yang lain ya silahkan gitu ya. Nah ini ya jadwal workshopnya nanti mungkin sama tim Billion Rekus bakal diinformasiin juga SM Growth Hacking ya. Jadi ini sekali lagi kelasnya sangat batas, ruangan kita ruangan kecil, nggak pakai ruangan ballroom besar.
Kalau teman-teman mau ikutan, maupun nanti kontak aja tim Millionaire Coach. Intinya adalah buat growth hacking, Anda perlu berpikir lebih detail, lebih data oriented, ya, untuk bisa ningkatin penjualan. Ingat, ningkatin penjualan nggak cuma sekedar mainin promosi, mainin diskon, mainin free ongkir, apalagi bundling gitu-gitu doang, itu biasa. Ya, tapi ada cara yang lebih cepat, yang lebih terbukti gitu. Ya, aneh-aneh lah. Nah ini kenapa kita bisa sampaikan sampai sedetail itu? Ya karena kita praktisi gitu. Saya waktu bikin toko laptop itu, oh gini, bener juga ya, diginiin nanti polanya beginiin. Orang datang ke toko itu ada karena 4 hot button gitu kan. 1 karena merek, 2 karena harga gitu kan, 3 karena model gitu kan, 4 karena budget, apa namanya, karena ini apa namanya, 4 penggunaan. Saya pengen nyari laptop untuk ini, ya berarti karena user penggunaan. Saya pengen merek ini, berarti karena merek. Saya pengen budget yang segini, berarti karena budget gitu. Saya pengen yang tipenya itu bisa begini, berarti karena model. Nah itu tiap perusahaan beda-beda. Hari ini saya mainin skincare ada 4-5 skincare. Tadi baru meeting beres sampai maghrib kan meeting skincare juga ya. Mau kita rilis 2 bulan lagi lah setelah Idul Fitri insya Allah gitu ya. Megang 4 brand skincare teman-teman. Itu yang satu end user. Yang satu pasukan. Yang satu pasukannya cuma di reseller. Yang satu pasukannya reseller, distributor, agent gitu. Yang satu end usernya iklan. Yang satu end usernya adalah TikTok sama Marketplace. Itu ilmunya beda semua. Nah, karena saya mainin banyak sebagai praktisi bisnis, hari ini banyak ngurusin itu, ya data-data itu kan banyak lahirnya. Jangan cuma sekedar kira-kira, apalagi saya orang data banget. Nah, itu yang saya bagikan ke teman-teman di Asing Growth Hacking gitu ya. Itu teman-teman ya, jadi malam ini sekilas saja tentang pemahaman growth hacking buat UMKM. Intinya adalah teman-teman yuk mulai beralih, gak cuma sekedar mikir seorang marketer yang cuma mikirin leads ataupun awareness dan akuisisi gitu ya. Tapi gimana caranya lebih detail, lebih dalam lagi, karena banyak data-data berharga yang kita bisa bongkar, dan itu bisa naikin omset penjualan. Dan saya mengundang Anda, kalau lusa, Sabtu dan Minggu kosong, silakan nanti datang ke Bandung, ketemu bareng selama 2 hari, dan kita main board game juga nanti, ada sesi pitching juga dengan para mentor, semoga bantu teman-teman untuk meningkatkan omsetnya lah ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk malam ini. Sesuai dengan janji saya tadi cuma 45 menit ya, saya nggak akan lama-lama, butuh istirahat juga ya, lebih cepat. Insya Allah nanti soal tentang kalau ada diskon ataupun diinformasikan sama tim Millionaire Coach. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Dewa untuk ilmu yang bermanfaat. Benar-benar ngebuka banget ya kalau misalnya namanya bisnis tuh nggak cuman marketing doang gitu kan ya, tapi tuh banyak banget cara untuk growing bisnisnya. Nah tadi yang udah di-spill sama Kang Dewa, kalau misalnya teman-teman nih pengen belajar tentang growth hacking itu seperti apa yang lebih dalam lagi ya. Tadi kan yang dijelasin itu cuma permukaannya aja. Ya teman-teman bisa banget untuk ikutan workshop Extreme Growth Hacking. Itu insya Allah akan diadakan selama 2 hari di The Trans Luxury Hotel dari tanggal 24 sampai tanggal 25 Februari 2024. Nah untuk teman-teman yang ikutan webinar malam ini berkesempatan untuk mendapatkan diskon 1 juta rupiah. Bukan berkesempatan lagi, memang udah dapat diskon 1 juta rupiah. Jadi tadi udah di-spill kan harganya dari 7,7, di diskon 1 juta, nanti teman-teman cuma bayar 6,7 dengan benefitnya yang banyak banget. Tadi teman-teman juga bisa pitching sama mentor. Jadi terus teman-teman bisa nanya-nanya nih sama mentornya gitu. Terus nanti teman-teman tuh bakal dapat modul yang tadi udah di-spill sedikit sama Kang Dewa. Itu teman-teman akan mendapatkan modul itu juga. Terus nanti juga teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya. Terus teman-teman bisa main board game juga. Jadi gamenya tuh ya kita main nih, tapi tentang growth hacking bisnisnya gitu. Nah itu bisa banget ikutan di Extreme Growth Hacking itu selama 2 hari. Selain itu juga benefit lain, kalau misalnya teman-teman ikutan workshop Billionaire Coach, kalau teman-teman sudah menjadi alumni, nanti teman-teman berkesempatan untuk mengikuti monthly Q&A bersama Kang Dewa. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar bisnisnya tuh bisa banget, tapi harus ikutan workshopnya dulu. Nah teman-teman kalau misalnya pengen ikutan workshopnya, bisa langsung hubungi aja nomor yang tertera dari kakak operator. Mungkin boleh di spill untuk linknya. Nah teman-teman bisa langsung
klik link yang ada di kolom chat, itu langsung klaim 1 juta, langsung chat aja nih tim Billionaire Coach-nya, bilang aja, Kak, tadi aku ikutan webinarnya, aku pengen ikutan workshop Extreme Growth Hacking, karena ini limited seat, dan ini seatnya tuh kalau nggak salah aku tadi dikasih tahu tuh tinggal 3 seat lagi loh teman-teman, jadi manfaatkan kesempatannya, karena ini tuh pertama di Indonesia, workshop tentang growth hacking tuh gak ada di mana-mana lagi, cuman di Billionaire Coach bersama Kang Dewa, dan ini tuh cuma setahun sekali loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-skip di bulan ini, kayaknya ketemu laginya tahun depan. Jadi dimanfaatkan kesempatannya ya teman-teman. Sok langsung aja di chat, langsung, Kak Aji, aku mau ikutan workshopnya, aku mau tanya-tanya dulu. Soalnya ini tinggal lusa nih, apalagi untuk teman-teman yang di Bandung, ini kesempatannya besar banget tuh. Mengisi weekendnya belajar, yang di luar kota juga. Jadi ke Bandung tuh nggak cuma buat liburan. Kak, jadwal, Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aja ya ke admin kita, langsung aja ditanyakan untuk jadwalnya. Tapi kalau untuk tahun ini tuh setahu aku tuh cuma di bulan ini doang, jadi dimaksimalkan kesempatannya, dan promonya ini tuh terbatas banget, cuma teman-teman yang ikutan webinar malam hari ini. Aku tungguin deh sampai jam 21.00, karena kalau misalnya besok sore kayaknya promonya udah keburu habis nih. Langsung aja di chat Kak Ajinya. Oke. Nah teman-teman jangan lupa juga di follow Instagram Billionaire Coach di @billionairecoach.co.id, karena setiap harinya kita tuh selalu share informasi tentang bisnis, lalu apa lagi ya? Pokoknya banyak banget deh, pokoknya tentang Billionaire Coach ya. Pokoknya banyak banget informasi tentang bisnis. Nah selain itu, nih teman-teman yang pengen dapat cuan tambahan, bisa banget untuk jadi afiliator di Billionaire Coach. Dan komisinya tuh up to 10 juta per bulan. Bisa banget dengan join afiliator ini, teman-teman bisa juga nanti tanyakan ke Kak Aja langsung, atau dicek juga di Instagram billionairecoach.co.id. Nanti tanyain aja. Nah, bisa juga nih klik link yang ada di kolom chat, semuanya itu bisa ditanyakan semuanya tentang afiliatornya, tentang workshopnya, atau tentang e-course dan e-book yang ada di Billionaire Coach. Bisa langsung tanyakan aja ke admin Kak Aji. So, Kak Aji, aku mau nanya nih, boleh. Yang pentingnya teman-teman kalau misalnya tadi nih kepo banget dengan ilmu growth hacking, mending langsung daftarin aja, karena tadi promonya potongan 1 juta rupiah. Karena kalau misalnya nggak ikutan webinar, terus langsung daftar tuh kayak nggak dapat diskon kan sayang, tuh 1 jutanya lumayan tuh. Nah mending langsung didaftarin aja gitu ya. Oke, ini 1 menit terakhir, mending dimaksimalkan kesempatannya, jangan ditunda-tunda lagi, karena kapan lagi, setahu aku sih cuma setahun sekali ya. Jadi jangan sampai tahun depan, karena tahun depan takutnya harga naik gitu kalau di promo apartemen kayak gitu. Oke. Yuk, yang mau ikutan bisa langsung chat aja, tanya-tanya dulu aja boleh. Dan nanti juga teman-teman yang kalau misalnya yang ikutan workshop dari Billionaire Coach tuh selalu mendapatkan benefit yang banyak banget. Oke, Jinlif. Oke, terima kasih Kak Bagus sudah stay tune di sini. Oke deh, karena sudah jam 9, sudah 1 jam kita bersama-sama di Zoom ini, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah join selama 1 jam ini untuk menimba ilmu bersama Kang Dewa di sini dan bersama tim Billionaire Coach. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan pastinya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku remind lagi, pas misalnya teman-teman nih pengen ikutan workshop dari Billionaire Coach, apalagi tadi ya ilmu yang sudah di-share oleh Kang Dewa, langsung daftarin aja dengan klik link tadi ya yang sudah di-share sama kakak operator, langsung tanyakan saja karena kesempatannya sangat terbatas. Kalau teman-teman mau menimba ilmu yang mahal banget ini, ilmunya mahal banget tuh, beneran. Dan gak bisa teman-teman temukan di mana lagi, cuma di Billionaire Coach aja, langsung daftarkan diri karena kesempatannya sangat terbatas. Oke teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya dari Billionaire Coach. Jangan lupa di follow billionairecoach.co.id di TikTok dan di Instagram juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anita izin undur diri. Sehat selalu semuanya teman-teman. Terima kasih banyak. Recording stopped.